Secara organisasi saya saat ini kepada adik-adik, karena kan di perusahaan saya ini sebetulnya family ya Bu ya. Saya memang sedang membudayakan konsep jika bisa kita digitalkan, kenapa kita mesti lakukan konvensional lagi? Bagi saya itu arah mundur gitu. Bahkan saya telah melakukannya di 5 tahun yang lalu. Kalau boleh sharing Bu, 5 tahun yang lalu itu saya mulai menyediakan kantor untuk adik saya bisa standby bertugas dengan jarak tempuh yang lumayan jauh Bu. Adik saya tinggal di Kopo Katapang, kemudian kantor kan ibu tahu di Gateway Apartemen Tower. Nah, dengan jarak tempuh yang demikian jauh, saya sebetulnya bisa memaklumi jika kemudian ada situasi adik saya pun akan merasa jenuh untuk berangkat ke kantor. Singkat cerita, satu ketika ada satu situasi bahwa, Kak, bos, sorry nih saya sudah nggak kantor 2 minggu, saya jadi merasa berdosa nih. Jawaban saya singkat Bu, tapi usaha semuanya lancar prosedur, lancar. Nah jika demikian jawaban saya adalah nggak usah ngantor sekalian, convert semuanya ke digital. Nah dari situ bermulai, maka sampai sekarang Bu kami sudah terbiasa dengan operasional secara digital ini. Apalagi dengan hadirnya Zoom, ini memang jadi sangat membantu untuk sarana komunikasi interface-nya Ibu ya. Kira-kira demikian. Jadi intinya gini Bu, kalau memang tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Tadi saya menyebutnya apakah kita mau jadi penonton terus-menerus? Sebentar lagi dapur kita loh yang diserbu oleh para provider ini. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Gitu ya Bu ya. Dan kalau tidak sekarang ya kapan lagi? Gitulah Bu kira-kira. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Bakti. Oke, masih ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin tanggapan atau sanggahan juga boleh sih sebenarnya ya. Boleh Bu, boleh. Silakan, ini forum ini untuk kita untuk membangun kemampuan kita ya, apalagi Anda sebagai mahasiswa magister gitu ya, saya kira bahwa harus punya kemampuan lebih ya ketika nanti Anda bekerja ataupun juga berfungsi sebagai konsultan. Nah itu saya kira manajemennya udah dikuasai ya. Nah saat ini kita belajar khusus mata kuliah ya, perencanaan dan model bisnis begitu ya. Tadi betul kata Pak Bakti, ketika semuanya sudah oke, tapi ada satu hal yang kurang sesuai dengan planning ya. Nah, saya kira itu juga mengganggu kegagalan bisnis. Nah, oleh karena itu saya kira bahwa perencanaan dan model bisnis itu sebagai langkah sebenarnya untuk mengantisipasi ya kegagalan sebelum kita implementasi. Nah, sehingga gagasan itu harus fix dulu. Nah, ketika sudah perencanaan udah bagus, saya kira dalam implementasi pun akan, kalaupun gagal itu nggak fatal gitu. Betul. Ya, ada sesuatu yang sudah bisa terhindari karena otomatis dalam fungsi planning itu sekaligus kita bisa membuat fungsi pengendaliannya seperti apa begitu kan. Betul. Seperti itu. Mungkin itu. Oke, mana lagi masih? Boleh saya nambahin Bu? Iya, oke, nambah. Iya, jadi Pak Bakti, jadi kalau saya amati karena kebetulan saya basicnya IT juga. Ya, alhamdulillah. Saat ini saya lihat ini untuk aplikasi yang tersedia di Play Store, App Store dan pasaran itu mereka hanya fokus kepada pemasaran produk yang sifatnya menghubungkan penjual dan pembeli. Betul. Namun kalau saya ngobrol dengan teman-teman saya yang sudah usaha juga, banyak dari mereka yang memulai usaha di awal itu susahnya adalah ketika pemasarannya, marketingnya. Nah, iya. Ini mungkin bisa juga di aplikasi yang Pak Bekti ini bisa dibuatkan sebuah platform di mana nantinya teman-teman ini dengan hanya berlangganan ini dia sudah dari aplikasi Pak Bekti ini udah otomatis membuat sebuah marketing campaign untuk produk itu. Jadi sudah ada sasarannya. Jadi dengan dia berusaha itu udah satu paket semuanya terrealisasi gitu. Karena untuk saat ini GoFood itu kan hanya menjadi sarana untuk kita membuka toko online, tapi tidak ada dari sisi marketingnya. Betul sekali. Nah, terkadang sisi marketing ini penting untuk agar bisnis ini grow terus gitu. Sangat. Karena beberapa rekan saya juga yang sudah daftar GoFood atau GrabFood itu tidak bisa mengandalkan semuanya gitu. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan dari situ. Ketika tidak ada promosi, tidak ada marketing,
decline gitu, terjadi penurunan pembelian gitu. Baik. Yang saya lihat sih belum ada aplikasi yang fokus kepada sisi marketing sih untuk saat ini. Apakah Anda sudah lihat aplikasi Best Brand? Pertanyaannya, coba saya Pak Bakti, saya bisa ini dulu, tanya dulu, saya malah nanya pada Anda nih. Seperti kalau kita sudah masuk ke GoFood, ini tetap saja bahwa omset penjualan tidak signifikan gitu. Kalau tidak dibarengi dengan marketing. Yang disebut marketing Anda itu yang apa sih? Promosi. Mempromosikan merek kita gitu. Iya, mau mempromosikan, beriklan, jadi sudah satu paket gitu Bu. Jadi ketika kita daftar di aplikasi, kita juga punya opsi untuk kita beriklan. Jadi nanti aplikasi ini yang akan mengatur kita harus iklannya, targetnya siapa, usianya berapa. Karena kan ketika di aplikasi sudah ketahuan usia orang yang daftar tuh range-nya ada gitu. Jadi kita bisa lebih tepat sasaran ketika mau promosi gitu. Jadi dibantu dari aplikasi ini, aplikasi ini hanya fokus untuk promosi gitu. Jadi kita beli paket, misalkan kita beli paket 50.000, ini nanti kita bisa promosi di media yang disediakan di mitra aplikasi itu. Entah kalau Gojek mungkin dia bisa aja ketika dengan mitra driver, kita bisa nempel stiker di helm mitra Gojek gitu. Itu kan salah satu media promosi gitu. Menarik. Gitu sih Bu, contoh-contohnya. Sangat menarik. Kalau boleh saya respon langsung ya Bu ya? Ya silakan Pak. Apakah Ananda sudah cek itu aplikasi Best Brand-nya? Sudah sih Pak, saya udah lihat ada di Play Store. Oh oke. Tapi belum download ya? Belum install, maaf. Belum diinstal. Baik, permintaan Ananda tadi itu justru menjadi salah satu latar belakang mengapa saya harus masuk ke dunia digital dan menciptakan aplikasi versi saya. Jadi untuk Ananda ketahui, Ibu, izinkan saya promosi kembali ya Bu ya. Di dalam aplikasi tersebut ada 3 pilar marketing yang membantu bagaimana memasarkan tenan-tenan yang tergabung di dalam Best Brand. Langkah yang pertama ada yang disebut sebagai point sharing. Point sharing ini artinya begini. Siapapun visitornya, baik kita maupun para tenan, itu memiliki peluang untuk men-share informasi ini kepada sosial media dirinya dengan benefit jika point share-nya itu mencapai kelipatan 5.000, maka Anda berhak menukarkannya menjadi voucher. Voucher untuk apa? Tentu voucher untuk digunakan di tenan yang hadir di dalam tersebut. 5.000, 10.000, 15.000. Jadi minimal beberapa aplikasi yang lain itu jasanya kan hanya memasarkan, kami bahkan bisa memberi. Dari cuman cukup Anda men-sharing informasi aplikasi tersebut kepada rekan Anda di sosial media. Itu satu. Yang kedua, dengan menggunakan teori Pareto ya, menggunakan teori kemungkinan, apakah terbuka kemungkinan jika telah kita men-share ribuan kali kepada sosial media kita, apakah ada kemungkinan kira-kira orang tertarik kemudian bertanya? Tentu ya. Nah, jika terjadi gara-gara pertanyaan, awalnya bertanya penasaran, kemudian terjadi sales funneling, dan misalnya terjadi deal, maka Anda yang tadi men-share tadi, yang hanya orientasinya mendapatkan voucher, itu mendapatkan komisi rupiah. Bahkan jutaan rupiah. Nah itu yang kedua. Nah ini yang istimewa lagi adalah yang ketiga. Bahkan manakala terjadi operasional dari bisnis yang terjadi deal tersebut, Anda masih juga kebagian income, yaitu royalti. Karena konsepsinya adalah franchise atau waralaba. Jadi sebuah bisnis berjalan, perusahaan pusat akan mengutip royalti fee 5%, dan 1%-nya kita berikan benefit untuk Anda. Gegara apa? Gegara Anda lah yang merekomendasikan dulu via sosial media Anda. Jadi apa yang Anda harapkan sebagai marketplace itu tidak hanya berfungsi sebagai galeri. Insya Allah di Best Brand itu memang sudah kita upayakan melalui 3 sistem ini. Yang pertama sharing point, yang kedua royalti komisi, yang ketiga royalti operasional. Kira-kira demikian. Silakan dicoba. Nanti kita lihat bagaimana respon Anda ya. Kalau di Best Brand juga Pak menjadi penyedia ini enggak kan, ketika kita ingin beriklan di Facebook Ads,
Google Ads ataupun Instagram advertising itu kan ada proses. Nah, terkadang pengusaha-pengusaha awal ini agak susah untuk mencoba beriklan di sana. Nah, apa di Best Brand ini ada menjembatani, jadi Best Brand mencoba mengiklankan mitranya ini di Facebook, di Instagram, atau di Google Ads gitu. Baik. Apakah sudah sampai sana? Pertanyaan Anda tambah bagus lagi nih. Kami kemudian berinovasi setelah melihat beberapa kekurangan dari aplikasi pertama Best Brand. Maka insya Allah bulan depan kita sudah rilis aplikasi kedua yang merupakan perbaikan-perbaikan dari aplikasi yang pertama. Dan salah satunya adalah tadi, untuk merespon harapan klien bahwa di situ ada expertise, ya, beragam expertise yang akan menghandle kebutuhan-kebutuhan tenan. Di dalamnya tidak cuma expert untuk digital marketing, tapi juga ada memang konsultan. Ada juga supplier, ada juga vendor. Jadi lengkap. Nah, itu aplikasinya namanya Best Franchise. Itu untuk bulan depan. Waduh, ini jadi promosi semua nih, Bu. Gimana, Bu? Nggak apa-apa nih, Bu? Ya. Silakan. Berarti memang mahasiswa udah paham ya tentang sudah merespon sangat bagus ini. Ya. Nah, saya kira itu langkah yang bagus lah, sehingga terasa juga ya tentang kemampuan bagaimana menggunakan aplikasi, bahkan juga bisa membangun aplikasi dan sebagainya. Nah, itu memang untuk ke depan kalangan muda yang harus pegang kendali ya tentang teknologi, begitu Pak Bakti? Betul sekali Bu. Ini berarti kedua ya setelah Iman tadi ya, Mas Rafdi. Nah, ini berarti Iman dan Mas Rafdi saya undang untuk magang di kantor, Bu. Ya, oke. Kita ngobrol bisnis lebih banyak ya di kantor ya. Baik, Pak. Atas seizin Dr. Sri tentunya ya. Oke, silahkan saja kalau itu memang bermanfaat dan juga nantinya bisa menambah wawasan. Oke, saya kira memang makanya mata kuliah ini saya sering juga mengundang para pebisnis untuk sharing kayak gini gitu di sela-sela kuliah gitu, supaya wawasannya bisa nambah, selain dari akademisi juga praktisi gitu. Nah, itu supaya dua-duanya jalan sehingga pemahaman mengenai teori-teori akan lebih aplikatif. Ini itu saja. Terima kasih sekali lagi Pak Bakti atas sama-sama. Terima kasih semuanya pada kuliah hari ini. Terima kasih. Nah, kelihatannya memang ketika kita offline juga akan terundang juga, cuma karena pada semester ini harus online ya di sini saja. Alhamdulillah cukup bagus, dan saya kira itulah bisa menambah wawasan ya sharingnya kepada para mahasiswa kami. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman ya, atau mahasiswa ini waktunya sudah cukup ya. Nanti akan saya absen juga terkait dengan kuliah ini. Perlu diabsen Pak ketika silakan. Harus diabsen. Nah, begitu. Mungkin terima kasih Pak Bakti. Terima kasih sama-sama semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, izin saya live ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Tri Ayu ada ya, Tri Ayu, Nada, Filja. Mantap udah. Oke, sekarang giliran saya makan. Sorry, saya nggak nyadar ternyata masih live. Oke.